Halo, selamat datang di Voice of Orang Kreatif. Bersama aku Vina. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sama orang kreatif yang berkecimpung di dunia fotografi bernama Kanaren. Halo Kanaren. Hai Vina, apa kabar? Baik. Kakak gimana kabarnya? Kabar baik. Cukup lelah pagi ini karena habis motret sepeda biasanya kalau pagi. Oh, seru banget ya gitu. motor sepeda. Oke, boleh kenalin sedikit Kak ke teman-teman di sini? Halo, nama saya Narendra Kameswara, biasanya dipanggilnya Naren. Nickname-nya ada NRN. Saya seorang profesional fotografer untuk foto-foto panggung dan entertainment. Itu sih perkenalannya, Oke, singkat itu. menarik ya. Penasaran sih, sejak kapan Kakak belajar fotografi? Aku belajar fotografi itu dari tahun 2002. Tahun 2002 belajar secara otodidak. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan teman-teman aku yang main skateboard gitu. Jadi karena teman-teman aku Senayan Skateboard itu komunitas yang cukup dipandang, diakui bahwa komunitas ini punya kemampuan skating yang bagus banget. Jadi ada satu anak yang biasanya bawa handycam yang kemudian dia filming, tapi nggak punya filmer gitu. Terus aku yang sering banyak nongkrongnya, sering main, sering nongkrong. Udah deh sini gue yang filmingin gitu. Akhirnya jadi filming. Tapi ternyata untuk membuat sebuah film skate itu prosesnya panjang karena harus punya equipment yang kayak komputer lah, punya kemampuan editing, punya lebih panjang lah. Apa ya kira-kira yang lebih pendek dari sebuah proses dokumentasi untuk teman-teman aja gitu. Ternyata foto gitu. Nah, belajar mulai dari situ belajar foto itu juga kameranya dikasih teman, minjem teman. Terus ada teman dekat gue yang emang ngelihat kalau lu kayaknya foto banget sih sekarang. Dikasih lah satu tas isi kamera dengan lensa-lensanya. Gitu. Tapi itu masih pakai film. Jadi gue beneran aku beneran totally blank dengan apa itu ISO, apa itu diafragma, apa itu aperture. Cuman tahu gimana cara menangkap momen foto skateboard aja. Jadi kadang-kadang ketika melakukan foto session dengan teman-teman gitu, jadi kalau misalkan hari biasa Senin sampai Jumat itu kita mainnya di Senayan. Sabtu atau Minggu kita biasanya explore Jakarta. Kita ke Taman Mini, kita ke kampus-kampus, kita cari tangga, kita cari handrail, kita cari gap, itu artinya kayak dari ada bolongan, itu namanya sebutannya gap gitu, yang jaraknya mungkin 2 meter, 3 meter. Kita cari kayak gitu, kita explore. Tapi mainnya nggak cuma di Jakarta Selatan aja, Jakarta Barat, Timur, Utara, sampai segitunya gitu. Kita exploring skateboarding dari situ. Nah, belajar dari foto skate itu kemudian diajaklah sama satu manajer tim Volcom. Dia bilang kayak suaminya jadi editor untuk majalah lifestyle di Jakarta, namanya The Beat Magazine. Gitu. The Beat Magazine ini adalah buku panduan untuk musik dan DJ di Bali. Buka branch di Jakarta, cari reporter gitu. Nah, jadi kemudian aku ditawarin mau nggak jadi reporter. Tujuannya ya kerjanya cuma datang ke tempat-tempat, ke kafe, ke klub, foto-foto DJ, foto-foto penyanyi, bikin liputan media gitu. Ya udah, disitulah awalnya masih pakai film tuh, tapi lama-lama kayaknya lu perlu pakai digital deh. Belilah akhirnya kamera digital pocket gitu. Disitulah mulai digital. Tapi dari masa ketika majalah The Beat itu aku udah kontributor untuk beberapa majalah khususnya untuk skateboarding gitu. Ada Surf Time, ada Ripple Magazine yang di Bandung, sama kemudian untuk The Beat gitu. Kalau yang The Beat ini karena digital, jadi belajarnya lebih cepat dibanding yang film. Gitu. Terusnya cerita apa lagi ya, dari The Beat berkembang aku kontributor untuk majalah Juice, majalah Area. Terusnya
jadi in-house untuk klubnya gitu. Itu cerita tentang fotografi aku gitu. Jadi pengen tahu Kak Naren pernah ngefotoin siapa aja nih? Wow, kalau misalkan di era waktu itu ketika Blowfish atau Dragonfly, hampir semua top 100 DJ pernah aku fotoin sih, international DJ ya. Armin van Buuren, terus siapa lagi? Tiesto, banyak lah, name it gitu semua. Karena kan aku kalau misalkan liputan, enaknya jadi media adalah kita bisa keluar masuk klub yang berbeda-beda, ketemu dengan banyak DJ, ketemu banyak event, jadi kayak datang untuk liputan. Kadang-kadang satu malam itu 3 klub. Jadi Embassy dulu, kemudian ke X2, kemudian balik lagi ke Ibis, ke Bliss kayak. Jadi emang akhirnya ya koleksi foto DJ aku banyak banget gitu. Terus itu untuk DJ. Kalau misalkan international singer mungkin ya Katy Perry gitu, Guns N' Roses, terus One Direction, who else? Diana Krall, terus siapa lagi? Sampai saking banyak banget sih. Kalau orang Indonesianya? Kalau orang Indonesia, majority hampir semuanya udah pernah aku fotoin sih. Udah pernah aku fotoin. Sebutin beberapa boleh, Kak? Untuk saat ini aku pegang Raisa. Berikut di bandnya ada Summer Dose, itu ada Iqbal sama Rinrin. Kemudian pegang Afgan, berbarengan sama Raisa juga pegang Afgan, itu sama hampir kayak 5 tahun. Terus before Raisa Afgan, aku pegang DJ Yasmin. Ya, DJ Yasmin itu pegang sekitar 5 tahunan gitu. Terusnya aku pernah fotoin Tulus, Mike Mohede almarhum, Glenn Fredly almarhum. Pernah kerja bareng sama Glenn Fredly juga. And then siapa lagi? Tiga Diva, Isyana, pernah official untuk Isyana juga. Ran, hampir semuanya sih, ya, hampir pernah kerja bareng. Iya, tapi menyenangkan. Iya. Kelihatan banget nih Kak Naren tuh passionate banget ya orangnya. Jadi penasaran di sudut pandangnya Kak Naren, passion tuh apa sih? Passion tuh kalau menurut aku sih sebuah hal yang kita ingin, kita sukai dan ingin kita lakukan. Gitu. Benar kan? Karena kalau misalnya kita nggak punya passion, kita nggak akan ngelakuinnya gitu. Tapi karena kita punya passion, kita ngelakuinnya dengan suka hati. Sampai akhirnya kita mungkin bisa membuat sebuah hal dari hal yang kita sukai itu, baik itu foto ataupun masak ataupun hobi-hobi lain yang akhirnya membuat itu menjadikan lo menjadi seseorang lah ibaratnya gitu. Ada yang bilang kayak orang tuh harus hidup dengan passion ya, dan ada juga kayak orang yang bilang kayak passion tuh overrated banget gitu, yang gak harus segitunya lah gitu. Nah, Kak Naren tim yang mana nih dan kenapa? Aku tim yang orang yang harus punya passion sih. Karena ketika kita punya passion berarti kita mengejar sesuatu dan mencoba untuk membuat sesuatu yang menghasilkan. Menghasilkan itu dalam arti kesenangan diri kita, maupun menghasilkan dalam arti kita bisa menghidupi diri kita gitu. Selama ini dari passion aku foto, kan aku juga menghidupi diri aku sendiri gitu. Terus kemudian nggak cuman di foto panggung atau di foto skateboard, tapi aku punya passion di foto mainan gitu. Jadi aku punya koleksi mainan action figure ya, superhero mostly. Kemudian aku beli, aku foto-foto, dibuat hidup. Gimana caranya supaya terlihat seperti adegan dalam movie-nya atau actionnya seperti orang hidup gitu. Jadi emang kalau tanpa passion mungkin aku nggak akan melakukan itu gitu. Oke. Sama passion aku biasanya mengejar sunset. Jadi kalau misalkan udah jam 5:30, jam 6 biasanya aku bisa ngeliat langit gitu, naik ke rooftop atau aku pergi ke daerah yang kemungkinan bisa melihat sunset dengan baik dan bagus, aku foto sunset. Kalau di Instagram aku lately ada beberapa sunset dan sunrise, tapi kalau misalkan scroll down ke bawah itu banyak banget sunsetnya gitu. Jadi aku sebutannya sekarang apa? Anak senja ya. Anak senja. Kalau aku emang sunset hunter dari dulu. Gitu. Oke.
Tapi memang dulu tuh cita-citanya Kanaren pengen jadi fotografer atau sebenarnya cita-citanya bukan itu? Cita-cita aku ketika SMP adalah menjadi seorang skateboarder. Ya, jadi skater Ah. skater profesional gitu, layaknya Tony Hawk. Tapi Hmm. dulu idolsnya bukan Tony Hawk tapi lebih ke pemain-pemain. Kalau Tony Hawk tuh kan yang main yang vert ya, main vert yang U bentuk U. Kalau aku mainnya yang aku lebih idol ke mereka yang lebih main di street, main di jalanan gitu. Cita-citanya pengen jadi pemain skate karena kayaknya easy things, Ya. menghasilkan duit, traveling around the world, and then main skateboard doang gitu. Seandainya aku mati dititiskan lagi, mungkin aku pengennya jadi pemain skate. Tapi sekarang masih main nggak? Sekarang diusahain main sih, tapi udah 1 bulan terakhir ini nggak main, nggak sempet banget. Masih belum punya pola dengan kegiatan yang baru ini. Kemudian untuk main skate itu belum punya pola yang pas untuk kayak nggak ngabisin waktu di pagi hari tapi tenaganya masih ada gitu loh. Biasanya aku kalau main skate di Twilo di Kemang belakangnya Aksara, sama di punya skatepark teman aku di daerah Jatiwaringin. Emang agak jauh tapi kayaknya aku capable untuk main skate-nya di situ. Gitu. Jadi aku udah nggak main yang street lagi, lebih main yang bentuk U tapi mini rem sebetulnya atau micro rems. Jadi kalau yang Tony Hawk kan yang gede banget tuh, kalau aku yang cuman kayak berapa meter, yang cuman 1 meter, 1,5 meter gitu. Aku main yang itu aja. Tapi yang penting tetap masih melakukan kegiatan skateboarding. Gitu. Oke. Kalau di dunia fotografi, ada nggak sosok atau tokoh atau ya seseorang yang kakak idolain banget atau kakak fans banget? Karena pakemnya aku mulainya dari skateboarding, otomatis idolsnya adalah fotografer skateboarding. Gitu. Tapi mostly dari luar negeri semuanya ada. Siapa tuh? Ada Ryan G. Ada yang paling keren ini adalah si namanya Atiba Jefferson. Dia kembar, adik kakak sama Ako Jefferson. Atiba ini fotonya itu bisa foto basket, bisa foto musik, bisa foto skateboarding. Ya, jadi dia termasuk salah satu fotografer untuk majalah di Amerika ya, majalah Tracer. Sempat bikin majalah sendiri juga, namanya Skateboard Mag. Terusnya dia sering banget untuk cover majalah, kalau nggak salah Hoops ya, basket. Majalah Hoops di luar negeri ya, di Amerika mostly. Majalah Hoops. Kemudian kalau band itu dia ikutnya sama band-band indie atau underground. Gitu. Dia bukan ikut sama artis gitu, enggak. Mungkin paymentnya lebih gede juga, lebih mahal pastinya ya kan. Terusnya dia lebih milih indie itu karena mungkin teman-teman sama waktu yang lebih memungkinkan. Gitu. I see. Jadi kalau di dunia fotografi itu ada genre-genrenya gitu ya kan? Iya, ada banget, ada genrenya. Boleh dijelasin nggak kayak genre-genre itu kayak gimana? Genrenya banyak banget sih sebenarnya, tapi kayak ada genre landscape, nature gitu. Dulu aku suka banget nature, jadi aku tergabung di iPhonesia, jadi salah satu member iPhonesia dengan handphone Android. Jadi aku satu-satunya member yang hanya menggunakan Android, yang lainnya iPhone semua. Dimusuhin nggak, dicengin sering. Gitu. Dicengin sering. Sampai sekarang aku nggak pakai iPhone. Kemudian dari iPhonesia itu kita berkembang gede banget, menarik banyak orang, sampai artis-artis, sampai fotografer juga untuk main di Instagram. Terus kita kenalan di situ kebuka matanya lagi gitu. Mata aku kebuka lagi. Oke. Tadinya aku main di Instagram itu maunya untuk kayak gua main Instagram hanya untuk memperkenalkan skateboarding Indonesia gitu ke orang banyak gitu. Jadi aku sempat bikin majalah skateboard di Indonesia gitu. Selama 10 tahun aku bikin majalah skateboard di Indonesia. Terus foto stoknya kan banyak. Jadi aku pengen memperkenalkan skateboarding Indonesia itu ke orang lebih banyak juga, sama komunitas inilah, komunitas iPhonesia. Nah, iPhonesia ini juga banyak fotografernya gitu, dengan genre mulai dari yang khusus black and white, yang khusus nature atau landscape, yang khusus model, yang khusus wedding, yang khusus otomotif. Jadi banyak banget gitu genrenya. Jadi kadang-kadang aku followin satu-satu, kemudian belajar otodidak atau bertanya sama mereka kayak,
foto seperti ini gimana caranya, foto seperti ini gimana caranya gitu. Ada juga foto model yang outdoor, ada foto model yang indoor gitu. Ya, beda-beda. Jadi banyak sih genrenya. Kemudian ketika aku gabung di iPhone Asia itu aktif banget. Sampai ikut dengan program-program mereka namanya Tamasya Hati. Itu lucu banget sih Tamasya Hati. Jadi kita cari sponsorship, kemudian ada telco lah ya yang kasih sponsorship. Terus kita bikin challenge selama 7 hari dengan setiap harinya challenge beda-beda tuh. Ada lens sunset, ada BW, ada model, ada human interest, ada sport, ada surrounding gitu, sekitar lu apa aja gitu. Terus dari situ kita dipilih pemenang, terus kita berangkat ke Raja Ampat. Kita berangkat ke mana namanya? Labuan Bajo. Kita berangkat ke Derawan gitu. Bagus banget sih tempat-tempat itu yang buat difoto. emang nggak tahu kenapa alhamdulillah serunya passion aku tuh nyambung banget gitu sama kemana-mana gitu. Main skateboardnya bisa jalan-jalan, main ketika main sama mobile fotografi ini juga jalan-jalan gitu, gratis juga. Jadi emang kayaknya emang sama Tuhan digariskannya mungkin kayak gitu. Gitu. Tapi sekarang kalau ngomongin spesifik genre tertentu, maaf aku potong. Ada genre kayak genre yang aku jalanin sekarang adalah genre panggung, stage photography gitu, khusus untuk kegiatan foto-foto dokumentasi panggung di panggung, di atas panggung maupun di belakang panggung gitu. I see. Oke. Nyambung dari situ, menurut Kanaren personal identity ya untuk seorang fotografer tuh penting atau enggak? Aku rasa penting sih, karena dengan kita punya personal identity berarti kita bisa memperkenalkan diri kita ke khalayak, paling nggak ke sekitaran kita dulu deh, baru ke khalayak umum, ke khalayak luas gitu. Dengan apa yang kita lakuin, misalkan kayak aku dikenal sebagai fotografer panggung, tapi actually I do skateboarding juga gitu. Tapi ada beberapa orang yang ngelihat bahwa Naren itu fotografer skateboard, baru fotografer panggung gitu. Cuman kan passionnya emang di skateboard, tapi hidupnya dari panggung gitu. Jadi aku rasa personal identity perlu, terutama untuk menjaga attitude, untuk menjaga attitude kita dengan orang yang kita kerjasama bareng gitu. Karena dengan attitude yang baik, otomatis pekerjaan kita bisa langgeng. Gitu. Ada hubungannya sama attitude ya berarti? Oh itu? banget. Gimana penasaran? Kalau misalkan sebagai fotografer nggak punya attitude itu jadi omongan orang. Jadi omongan orang kayak fotografer ini kerjanya lama ya. Gitu. Gua nyanyi semalam baru dikasih 5 hari kemudian, harusnya gua update besok pagi. Gitu. Sedangkan fotografernya kayak gua nggak punya waktu karena pekerjaan gue yang lain juga banyak gitu. Mestinya mestinya bisa membagi waktu gitu. Mana yang didulukan, mana yang dinomorduakan untuk pekerjaan gitu. Tapi attitude baik itu sangat penting, nggak cuma untuk fotografer sih, untuk kita semua ya, untuk kita semua, bahwa attitude itu harus dijaga dan kita harus punya manners yang baik. Apalagi kita bekerja dengan entrepreneur yang kalau flaw sedikit itu jadi omongan banyak orang gitu. Kebayang. Okay. So far sampai saat ini apa challenge terberat yang pernah dihadapi di dunia fotografi? Challenge terberat itu apa ya? Selain menjaga attitude, mungkin ketika bekerja adalah menjaga stamina. Karena ketika pegang Jakarta Warehouse Project selama 3 hari itu berat. Karena Jakarta Warehouse Project megang itu 3 hari ya. Jakarta DWP itu aku join DWP itu dari nol. Dari namanya Blowfish Warehouse Project. Kemudian berubah jadi Jakarta Warehouse Project. 1, 2, 3, 4, 5 itu aku handle sendirian. Untuk 2 panggung biasanya. Kemudian DWP 6, 7, 8, 9 sampai sekarang udah bentuk tim gitu. Karena panggungnya makin banyak, activity-nya makin banyak gitu. Tapi selama dari DWP 1 sampai terakhir itu 12 ya. Terakhir itu 12 kalau nggak salah.
terakhir itu 12, aku selalu pegang panggung 1 kan, Garuda gitu. Setiap tahun udah bisa ngebayangin pekerjaan minggu depan DWP nih, udah bisa ngebayangin kayak damn, harus standby jam berapa, Iya. yang apa yang difoto, jalannya jalurnya seperti apa, Iya. terus hari terakhir harus bagaimana Iya. gitu. Kemudian kita harus menjaga staminanya selama 3 hari berturut-turut itu kan. Iya. Karena workflow-nya adalah standby jam 3, jam 4. Kemudian kita ngebantuin mereka fotografer untuk, kalau zamannya aku belum ada tuh kita fotoin signboard nggak ada, kayak tempat WC, emergency, medik, jual makanan ini, makanan itu, F&B kayak gitu-gitu ya. Terus panggung A, panggung B, terus ada signage kayak apa namanya, jadwal, kan ada tuh kayak gitu-gitu tuh. Itu sekarang dibagi lagi timnya. Kalau dulu nggak ada. Dulu mah pokoknya kegiatan di panggung. Kalau sekarang mereka perlu itu untuk bisa untuk report. Nah, selama 3 hari kan kita berangkat dari jam 4 udah standby, motret sampai jam 4 pagi. Sampai jam setengah 4 deh, setengah 4. Tapi kan ketika bubaran itu kan berarti kan harus beres-beres barang segala macam. Baru nyampe di hotel itu jam 4:30. Harus milih foto 15 sampai 20 foto dari masing-masing kita menyerahkan 15 sampai 20 foto terbaik untuk mereka posting di Instagramnya DWP atau With The Fest. Sama juga With The Fest, DWP With The Fest nggak jauh beda. Dan itu harus diedit dulu ya? Harus diedit dulu. Harus diedit, harus watermark. Harus ada watermark DWP, harus ada watermark kita. Kebayang sih gitu. workload-nya. 3 hari berturut-turut. Hari pertama sih semangat. Hari kedua udah kayak gila capek. Udah kebayang gitu. Karena kalau dihitung banyaknya langkah kayaknya lebih dari 20.000, lebih dari 30.000 langkah. Karena jarak dari FOH ke panggung, ke depan panggung, sampai ke belakang panggung untuk kita naik ke atas itu kan jauh banget, gitu. Dan kita kan nggak cuma stay di satu tempat, tapi maju mundur, kiri kanan, belakang. Kadang-kadang kalau misalnya bosen, ngebelah orang untuk ngambil view-nya dari yang beda-beda lagi gitu, yang jauh-jauh. Terus ya stamina sih yang paling diperluin. Gimana tuh cara jaga staminanya? Vitamin atau? Kalau yang 1-5 banyak minum. Minumnya minum yang beda. Tapi nggak sampai separah itu sih. Tapi kalau misalkan udah 5 ke 12 itu minum air putih yang banyak, vitamin pastinya, kemudian makan tepat waktu. Jadi ketika mereka break maghrib, kita makan. Minum air putih, kita punya satu spot yang kita nyetok minuman di situ. Jadi kita nggak perlu balik ke tempatnya official untuk ambil minum gitu. Tapi kalau misalkan bosen, jalan-jalan boleh gitu. Tapi kalau misalkan udahlah di sini aja lah, karena untuk ngebelah ratusan ribu orang di DWP itu atau di WTF itu kayak perih banget gitu, kayak jalan bawaan kan nggak bisa tinggal, bawaan mesti dibawa kamera gitu. Jadi mendingan stay. Jadi kita kalau misalkan dari tempat official itu biasanya kita bawa minuman sama makanan untuk kita makan, untuk kita minum. Gitu. 3 hari sih, 3 hari berturut-turut DWP selama berapa tahun? 3 tahun ya. Kecuali DWP 11 di Bali itu cuma 2 hari. Tapi medan paling berat adalah di Bali, di GWK, karena itu nanjak. Karena itu nanjak. Udah jalan jauh nanjak lagi ya. Iya. Sama aja kayak aku pegang Sondrenalin. Jadi satu tim pegang Sondrenalin. Terus kalau Sondrenalin itu kita di rolling. Nggak cuman kayak Naren panggung 1, ini panggung 2, ini panggung 3 gitu. Nggak, kita di rolling gantian. Dan GWK itu punya satu jembatan, kalau pernah ke GWK, tangga itu. Itu sebutnya tangga aborsi. Gitu. Karena itu tinggi banget. Kalau mau aborsi di situ tinggal naik turun. Gitu. Jadi paling berat kemarin DWP itu di GWK. Dan tempatnya lebih kecil. Terus nanjak. Gitu. Banyak orang-orang di sekitar aku tuh kalau ngeliat Instagramnya Kak Naren kayak ngomong, aduh ini taste-nya bagus banget gitu. Ya pasti itu kan hasil dari kayak konsep terus ngambil fotonya dan editingnya ya, penggabungan semuanya lah ya. Itu kakak belajarnya atau dapat inspirasinya dari mana sih biasanya? Sampai bisa menghasilkan itu gitu. Kalau misalkan di panggung kita biasanya nggak berkonsep ya, karena yang kita cuma tinggal ngebaca konsep panggungnya seperti apa sih gitu. Baru kita biasanya on the spot sih. Inspirasi mau ngapain itu on the spot. Untuk foto ya, untuk foto. Karena
panggung tuh beneran nggak ketebak dengan lighting. Lighting satu, kedua visual belakangnya. Kalau dulu kan nggak ada tuh istilah visual ya. Kalau sekarang kan visual menjadi salah satu hal yang penting untuk sebuah panggung gitu. Jadi kadang-kadang makanya perlu datang ke GR untuk kita melihat visualnya mau ada apa, lightingnya mau seperti apa, biar kita tahu, biar kita bisa memposisikan diri, baru bisa kebayang kayak, oh lagu yang ini gue harus ada di atas, lagu yang ini gue harus ada di bawah gitu. Visual yang ini gue harus ada di mana, di tengah atau di sebelah kiri, sebelah kanan atau di luar penonton gitu. Terus jadi buat aku inspirasinya spontanitas, tapi ketika ngedit itu sama aja sih, kalau ngedit sih spontanitas, tapi foto-foto aku kan warnanya itu adalah warna mata ya. Kayak apa yang dilihat mata itu aku implikasinya di foto aku gitu. Jadi nggak melenceng dari warna hijau ya hijau aja, warna merah ya merah aja gitu. Nggak merubah tone. Kalau karena ada tuh Instagram yang tone-nya berubah-berubah gitu, yang harusnya warna kulitnya coklat jadi kayak lebih coklat tua, karena kita tahu orangnya seperti apa gitu. Kita yang melihat menggunakan Instagram pasti bisa melihat bahwa dia menggunakan filter nih, gitu. Pasti kelihatan banget dibanding dengan warna mata. Gitu. Jadi kalau misalnya aku edit, biasanya aku based on warna mata. Kemudian inspirasinya ya dari fotografer-fotografer yang mungkin juga pandangannya sama untuk tidak menggunakan filter-filter dari Instagram atau filter-filter dari aplikasi lain. Karena aku pernah nyobain tuh, sekali banget aku pernah nyobain acara With The Fest. Fotonya aku pakein filter. Aku di DM sama satu fotografer tuh, namanya Renda Rais. Dia bilang kayak, Naren, foto lu beda banget. Langsung lu pakai ya filter beda ya? Lu pakai orang. filter ya? Iya. Kenapa lu pakein filter? Gak apa-apa, bos lagi suka. Bos lagi suka yang kayak gitu-gitu. Jadi mau gak mau mungkin harus ngikutin taste-nya bos gitu. Tapi abis itu besoknya, karena 3 hari kalau gak salah ya WTF itu, besoknya balik lagi ke eye color-nya gitu. Isi. Oke. Sometimes kan orang ya ada aja gitu ya, maksudnya kayak oke, dia passion sama sesuatu gitu, tapi kayak sometimes kayak ngerasa jenuh gitu. Kak Naren pernah nggak ngerasa jenuh, dan apa yang Kak Naren lakukan ketika Kak Naren lagi jenuh nih sama dunia fotografi? Wah, kalau aku lagi jenuh di dunia fotografi ya biasanya gaming. Menarik ya. Larinya ke gaming. Ya, gaming. Aku gamers 24/7 bisa. Ya, 24/7. Bangun jam 9 pagi nyalain PS sampai jam 9 malam atau sampai jam 3 pagi juga. I have no problem with that gitu. Terusnya kalau misalkan bosen motret, main skateboard. Ya. Kalau sekarang kan nggak bisa hangout ya. Kalau ya main skateboard bisa hangout sih, karena nggak terlalu banyak juga sekarang yang skatepark yang mereka membatasi juga gitu. Terusnya biasanya foto-foto mainan. Masih tetap foto tapi foto mainan gitu. Nongkrong di rooftop rumah, biasanya nungguin sunset gitu, terus moto-moto sunset. Terusnya kalau bosen lagi kerja nih, lagi motret gitu. Karena kadang-kadang kayak kalau ikut tour kan bajunya sama, lagunya setlistnya sama gitu. Biasanya di barricade itu diam aja, nonton. Misalnya lagi Raisa lagi nyanyi gitu, udah nonton aja dia nyanyi, Instastory, terus motret sambil nyanyi. Yeah. Gimana caranya motret sambil nyanyi? Ya, kita nyanyi tapi sambil motret gitu. Ngikutin aja, nyanyi bareng gitu, nyanyi bareng. Aku sering lakuin itu kalau misalnya bosen banget, kayak udahlah sambil nyanyi aja deh gitu. Karena ya nggak semuanya, ya mungkin tahu lagu-lagunya, kayak tahu lagunya Afgan, tahu lagunya Marcel, tapi nggak sampai nyanyi, kecuali humming. Ya, kecuali humming. Tapi kalau misalnya udah bosen banget sambil nyanyi. Biasanya bosennya lupa, karena apa ya? Ketika kita udah nyanyi itu jadi kayak enjoy lagi gitu. Kayak moodnya enak lagi. Karena kan biasanya motret Raisa gitu kayak diem aja. Tapi ketika nyanyi itu kayak kita lagi ngedengerin dia live bareng gitu, tapi sambil kerja. Itu feelingnya beda. Gitu. Aku sering banget tuh ketika bosen sama Raisa sama Afgan. Karena kan sering ikut mereka tuh, lagunya juga setlistnya sama. Jadi ya yaudah, kalau nggak nonton story, kalau nggak nyanyi sambil motret. Oke. Karena aku pendengar mereka. Gitu. Aku pendengar mereka, jadi aku tahu lagu-lagunya gitu. Jadi bisa sing-along juga. Iya, sing. Kadang-kadang ya diem aja nonton gitu. Terus aku deket sama fanbase-nya. Jadi kayak kalau nggak ngobrol sama fanbase-nya gitu.